Bab 11. Harapan terbesar Vivi Lan adalah menemukan kesempatan untuk mengusir Sebastian Han dari rumah Su. Sekarang Julia Su membantu Sebastian Han berbicara, dan juga menerima pernikahan dengan Sebastian Han. Dia tidak marah. Julia Su, aku memperingatkanmu, jangan memiliki perasaan yang nyata untuknya. Jika kamu mengikuti ketidakberdayaan seperti ini, kamu tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Jadikan ini pelajaranmu, kata Vivi Lan dengan marah. Selama 3 tahun tinggal bersama Sebastian Han, perasaan Julia Su tidak terlihat. Bahkan jika tidak ada properti air yang lemah, dia tidak akan menceraikan Sebastian Han. Terlebih lagi, Sebastian Han yang dapat memfasilitasi kerja sama ini. Alasan mengapa sikap Vivi Lan terhadap Sebastian Han begitu buruk adalah sepenuhnya karena dia percaya bahwa Sebastian Han tidak menjanjikan. Selama dia memberitahunya tentang properti air yang lemah, dia percaya bahwa dia pasti akan dapat mengubah sikapnya terhadap Bastian. Tetapi, Julia Su menghela nafas, mengapa kamu tidak membiarkan aku memberitahu mereka tentang ini? Ibu tidak kehilangan kesabaran denganmu, ibu hanya tidak ingin kamu mengikuti jejakku. Vivi Lan memperhatikan bahwa sikapnya agak terlalu radikal, dan dia sedikit melembutkan nada suaranya. Bu, beri dia 1 tahun, dan dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Julia Su tahu bahwa Sebastian Han berubah untuknya. Meskipun dia tidak tahu perubahan yang spesifik, dia percaya bahwa Sebastian Han berakhir dengan indah. Suatu hari orang yang memandang rendah dia akan memandang dengan kekaguman. Vivi Lan mendengus dingin, dan berkata, sama seperti ayahmu, itu sia-sia, bahkan jika kamu memberinya 10 tahun, itu sama saja melihat ayahmu saat ini, apakah kamu berjanji sekarang? Bu, selama bertahun-tahun, meskipun ayah saya tidak membuat terobosan besar, bukankah dia baik kepada Anda? Dia belum pernah ke nyonya, kan? Lihat orang-orang yang tidak memiliki wanita di luar. Kebahagiaan tidak diukur dengan uang. Ya, kata Julia Su. Meskipun Vivi Lan marah, dia juga tahu bahwa Julia Su mengatakan yang sebenarnya. Gifon Su memang miskin dan tidak memiliki prospek, tetapi dia tidak pernah keluar dengan bunga dan rumput. Dibandingkan dengan banyak pria, dia sangat baik. Oke, aku akan memberinya 1 tahun untuk melihat seberapa menjanjikannya dia, tapi aku memperingatkanmu, kamu tidak bisa membiarkan dia menyentuhmu, kata Vivi Lan. Julia Su mengangguk, meskipun dia menghadapi perasaannya terhadap Sebastian Han dengan jujur, dia belum siap untuk membicarakannya. Ketika Vivi Lan berjalan dari kamar Julia Su ke ruang tamu, hanya Gifon Su dan Sebastian Han yang terlihat. Bagaimana dengan Eric Su dan putranya? Bukankah kamu bertanya kepada kami, bagaimana kabarmu? Vivi Lan bertanya. Gifon Su melirik Sebastian Han, dengan sedikit kecemburuan di matanya. Di pintu barusan, Sebastian Han memiliki sikap yang kuat untuk membuat Eric Su keluar. Gifon Su belum pernah melihat penampilan Sebastian Han yang lurus dan garang, yang mengakibatkan dia tidak memiliki keberanian untuk menghentikan Sebastian Han. Menantu yang sudah menikah ini tidak berguna selama 3 tahun penuh, mengapa dia tiba-tiba berubah hari ini, dan bahkan Eric Su berani dia tantang. Aku membiarkan mereka pergi, karena nenek mengubah orang yang bertanggung jawab atas masalah ini, dia harus mengurusnya sendiri, kata Sebastian Han ringan. Kalimat ini seperti guntur, yang meledakkan Gifon Su dan Vivi Lan sampai mati. Biarkan wanita tua itu keluar sendiri, ini hanyalah katak yang menguap. Sebastian Han, apakah kamu gila? Gifon Su tiba-tiba berdiri. Vivi Lan juga tampak ketakutan, dan berkata, Sebastian Han, apakah kamu juru bicara keluarga ini? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Wanita tua itu seperti janda permaisuri Ciki, meskipun Vivi Lan adalah tikus, dia bahkan tidak berani bernapas di depan wanita tua itu. Dia akan datang. Sebastian Han berjalan ke dapur, dengan tenang tidak nyaman. Tiba-tiba Vivi Lan merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui ketidakbergunaan apakah dia minum obat yang salah hari ini atau dia tiba-tiba gugup. Gifon, ini, ada apa? Apa dia salah minum obat? Bisik Vivi Lan. Gifon Su menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi dia berbeda hari ini. Vivi Lan bingung, memikirkan apa yang dikatakan Julia Su sebelumnya, mungkinkah dia benar-benar memiliki kemampuan nyata? Kamu bilang, akankah ibu datang? Vivi Lan bertanya. Gifon Su tersenyum tak berdaya dan berkata, bagaimana ibu bisa datang ke tempat ini? Kecuali orang tuanya yang tinggal di vilanya sendiri, kapan dia pernah ke tempat lain? Siapa yang ingin mengundangnya ke rumah kecuali dia tinggal di area villa? Dari Gunung Yunding. Vivi Lan mengangguk. Wanita tua itu selalu ingin keluarga Su memiliki tempat di daerah Villa Yundingsan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mengunjungi kerabat atau anak-anak di bawah lututnya. Hari berikutnya, Julia Su memiliki kebiasaan berlari di pagi hari dan bangun pukul 6 setiap hari. Setelah berganti pakaian, Julia Su berjalan ke lantai dasar menemui Sebastian Han dan berkata, masih berpura-pura tidur. Sebastian Han duduk dengan canggung.
Dia tidak berharap untuk pergi menemui Julia Su setiap hari ketika dia pulang kerja. Dia tahu, bahkan dia tahu tentang lari pagi. Keduanya pergi bersama. Selama 3 tahun terakhir, Julia Su telah melakukan jogging pagi yang sama setiap hari, dan mereka pasti akan melewati area Villa Gunung Yunding. Setelah tiba di jalan di distrik Villa Gunung Yunding, Sebastian Han bertanya kepada Julia Su, "Kamu akan memeriksa di sini setiap hari, mengapa?" "Jika kamu bisa berlari di pagi hari di jalan gunung ini, udaranya pasti akan lebih baik," kata Julia Su dengan tatapan rindu. Tidak seorang pun kecuali penghuni area villa yang bisa memasuki gerbang di bagian bawah gunung. Julia Su tahu bahwa ini tidak mungkin untuk disentuhnya. "Ini tempat yang bagus, jadi saya akan puas melihatnya setiap hari. Nenek saya selalu ingin tinggal di sini, karena hanya dengan tinggal di sini dia bisa benar-benar masuk ke kelas atas. Kali ini kerjasama dengan real estate air yang lemah kemungkinan akan membawa peluang seperti itu kepada keluarga Su, jadi dia akan bersikap. Sangat sulit, biarkan Eric Su datang kepadaku." Sebastian Han melihat villa di lereng gunung dan berkata, "Saya mendengar bahwa villa di lereng gunung akan dilelang. Pemiliknya pergi ke luar negeri bertahun-tahun yang lalu, jadi dia mungkin tidak berencana untuk kembali ke China. Bagaimana menurutmu?" Julia Su memandang Sebastian Han tanpa daya, dan berkata, "Di seluruh area Villa Yundingsan, villa di lereng gunung adalah yang paling mahal, dan juga paling mencerminkan status kelas atas. Lelang ini pasti akan sudah banyak orang kaya yang bergerak. Saya mendengar bahwa harga transaksi diperkirakan 60 juta. Apakah Anda tahu berapa harganya?" 60 juta memang cukup banyak, tapi sebenarnya tidak sebanyak itu. "Ayo pergi," kata Sebastian Han sambil tersenyum. Sebelum kembali ke rumah, keduanya sarapan bersama. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Sebastian Han menemukan alasan untuk meninggalkan rumah tak lama setelah kembali ke rumah. Sifat air yang lemah. Kantor bos lantai atas. Sebastian Han berdiri dengan tangan di tangannya, berdiri di depan jendela Prancis. Luke Zong berdiri di belakang Sebastian Han dengan hormat. "Untuk pelelangan distrik Villa Yundingsan, Anda menemukan seseorang untuk membantu saya mengambilnya," kata Sebastian Han. Luke Zong berkata dengan dilema, "Tuan kecil, uang keluarga Han hanya dapat digunakan oleh Anda untuk mengembangkan perusahaan ini." Sebastian Han mencibir dengan dingin, melemparkan kartu bank ke atas meja, dan berkata, "Sejak usia 12 tahun, saya tahu bahwa keluarga Han adalah miliknya, jadi saya menggunakan koneksi keluarga Han untuk membantu saya mendapatkan uang. Saya memiliki milik saya sendiri. Perusahaan ketika saya sudah tua. Anda berada di keluarga Han dan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan perusahaan Feng Qian." Mendengar kata-kata ini, Luke Zong tiba-tiba menjadi sesak napas. "Qin Lin, ketua perusahaan Feng Qian, telah bersamaku selama bertahun-tahun," kata Luke Zong. "Ketua?" Sebastian Han mengangkat senyum jahat di sudut mulutnya, "Itu tidak lebih dari boneka." Hati Luke Zong terkejut, dan dia menatap punggung Sebastian Han dengan tak terbayangkan. Qin Lin ternyata adalah boneka tali dari tuan muda keluarga Han. Selama bertahun-tahun, Sebastian Han mengendalikan Qin Lin. Apakah dia bos sebenarnya dari perusahaan Feng Qian? "Apakah kamu tahu mengapa itu disebut Feng Qian?" Sebastian Han bertanya. Luke Zong sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Vertikal ini adalah pedang yang tergantung di kepala keluarga Han. Dahi Luke Zong dingin dan berkeringat. Dia tidak percaya bahwa Han membuka jalan untuk dirinya sendiri ketika dia berusia 13 tahun. Bukankah itu seharusnya usia yang muda dan bebas dari rasa khawatir? Rumah kota yang licik ini sama sekali tidak sebanding dengan tuan tertua keluarga Han. Siapa yang bisa membayangkan bahwa ketika tuan muda keluarga Han menghabiskan waktu dan minuman, pemuda di depannya sudah menggantungkan pedang di kepala keluarga Han. Dengan angin sepoi-sepoi di punggungnya, Luke Zong berkata, "Tuan kecil, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang ini. Villa ini akan difoto untuk saya dengan segala cara. Dia ingin berlari di jalan gunung di pagi hari. Apa yang Anda inginkan? Bahkan di dunia ini, Sebastian Han saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikannya kepada Anda." Bab 12. Wanita tua dari keluarga Su keluar. Wanita tua dari keluarga Su tampaknya akan pergi ke rumah Gifon Su. Ketika berita ini menyebar di keluarga Su, setiap kerabat terkejut tanpa kata-kata. Selama bertahun-tahun, wanita tua itu tidak pernah pergi ke tempat anak-anak tinggal. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin saya pergi ke rumah Anda kecuali Anda memenuhi syarat untuk tinggal di area Villa Yundingsan. Betulkah? Nenek benar-benar akan pergi ke rumah Julia Su. Tidak mungkin, siapa yang mengabarkan pesan itu? Bagaimana ini mungkin? Grup WeChat dari generasi muda keluarga Su sangat hidup, dan semua orang mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayainya.
Tetapi ketika foto seorang wanita tua turun dari mobil diposting ke grup itu tiba-tiba menjadi sunyi. Mereka semua tahu bahwa penampilan pribadi nenek kali ini dianggap telah menjual wajah besar Julia Su, dan posisi Eric Su di perusahaan pasti akan terpengaruh. Gifon Su dan Vivi Lan terkejut untuk berbicara untuk waktu yang lama setelah mereka mengetahui hal ini. Mereka pikir wanita tua itu tidak mungkin datang, tetapi mereka tidak berharap dia benar-benar tampil. Kerjasama real estate air yang lemah sangat penting bagi keluarga Su. Apakah mereka dapat masuk ke keluarga lini pertama Yun Cheng tergantung pada bagaimana memanfaatkan kesempatan ini. Harapan terbesar wanita tua dalam hidupnya adalah membiarkan keluarga Su tinggal di daerah Villa Yunningsan ketika dia masih hidup. Jadi ketika dia mendengar bahwa Julia Su sakit, dia cemas seperti semut di panci panas. Jika Luke Zong menemukan pasangan lain, tidak akan ada cara untuk memulihkan masalah ini. Jadi dia harus datang dan melihat langsung untuk merasa lega. Wanita tua itu sangat tua, dan menaiki tangga hampir membunuhnya. Gifon Su dan Vivi Lan sudah lama menunggu di pintu, dan ketika mereka melihat wanita tua itu, mereka bergegas maju untuk membantu. Bu, mengapa kamu datang sendiri? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dihubungi, kita pergi menemuimu, kata Gifon Su. Ya, Bu, telepon saja jika ada yang harus dilakukan. Vivi Lan juga berkata. Wanita tua itu kehabisan napas, wajahnya memucat karena kelelahan. Saya datang untuk melihat Julia, dan saya mendengar bahwa dia sakit, kata wanita tua itu. Gifon Su terkejut, Julia Su hanya berpura-pura sakit, apakah cukup jika wanita tua itu tahu? Sebastian Han melotot tajam, itu semua ide buruknya. Sebastian Han tampak acuh tak acuh, dan setelah mengundang wanita tua itu, menuangkan segelas air untuknya, tetapi wanita tua itu bahkan tidak melihatnya. Di mana Julia? Wanita tua itu bertanya setelah duduk di sofa. Dia sakit, jadi dia di kamar karena takut menularimu, kata Vivi Lan. Dia tidak sakit, kata Sebastian Han tiba-tiba. Guntur di tanah. Kata-kata Sebastian Han membuat Gifon Su dan Vivi Lan hampir buang air kecil karena ketakutan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan masalah ini, tetapi Sebastian Han mengakuinya. Sebastian Han, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Julia jatuh sakit. Vivi Lan memandang Sebastian Han dengan marah, berpura-pura sakit disarankan oleh orang ini, dan sekarang dia secara aktif mengaku berpura-pura sakit. Berbahaya. Bu, jangan dengarkan omong kosong Sebastian Han, dia tidak tahu apa-apa, kata Gifon Su dengan panik. Wanita tua itu memandang Sebastian Han dengan tidak puas dan bertanya, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa dia tidak sakit? Julia adalah pemimpin proyek. Dia memenangkan kerjasama dengan real estate air lemah. Tidak peduli apa yang dikatakan Eric Su, keputusan untuk mengubah pemimpin proyek adalah milikmu. Eric Su bertanggung jawab atas masalah ini, tetapi itu juga salahmu. Benar kan? Sebastian Han berkata dengan tenang. Sebastian Han, hal macam apa? Sebastian Han, hal macam apa yang berani kamu tanyakan pada nenek? Eric Su berkata dengan wajah kabur. Gulian Su juga sangat marah sehingga kulit kepalanya mati rasa. Dia hanya menantu laki-laki. Dia bahkan berani menanyai wanita tua itu dan tidak sabar. Sebastian Han, tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Lebih baik kamu menghilang di depanku. Jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu, kata Gulian Su. Nenek, hanya Julia yang bisa menangani kerjasama ini sekarang, bukan? Tidak peduli seberapa bersemangatnya mereka, Sebastian Han selalu terlihat tenang. Wanita tua itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, apa untungnya melakukan ini? Jika itu membuatku marah, aku tidak takut jika aku marah, aku tidak menginginkan kerjasama ini dan aku juga akan mengusirmu dari sini. Keluarga Su. Tentu saja itu mungkin, tetapi kerugian yang dihadapi keluarga Su terlalu besar, kamu tidak akan melakukan ini, kata Sebastian Han. Kamu bisa memakanku seperti ini, kata wanita tua itu. Nenek, saya hanya ingin Anda mementingkan menyambut musim panas. Tidak ada arti lain. Jika ada sesuatu yang membuat nenek marah, saya meminta maaf untuk Anda, kata Sebastian Han. Wanita tua itu tertawa, menamparkan permen, metode ini sangat bagus. Apakah ini idemu? Jangan terkesan selama 3 hari. Senyum di wajah wanita tua itu berangsur-angsur digantikan oleh kesuraman. Julia Su jelas tidak berani memainkan trik seperti itu dengannya. Adapun Gifon Su dan Vivi Lan, lihat dia bahkan tidak berani menghirup udara,
kecuali Sebastian Han, dia tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa datang dengan ide seperti itu. Niat awal saya hanya demi keluarga Su, kata Sebastian Han. Keluarga Su. Sulit untuk mengatakan apakah itu keluarga Su wanita tuanya atau keluarga Su Julia Su. Di mana Julia? Tanya wanita tua itu lagi. Pada saat ini, telepon Sebastian Han baru saja berdering, dan setelah menjawab telepon, Sebastian Han menekan gedung Pak. 3000, saya baru saja berbicara dengan Lu Kezong. Dia bersedia untuk terus bekerja sama dengan keluarga Su. Suara Julia Su datang dari telepon. Baik Gifon Su dan Vivi Lan tercengang. Mereka bahkan tidak tahu kapan Julia Su meninggalkan rumah. Nenek ada di rumah, dia pasti sangat senang mendengar pesan ini, kata Sebastian Han. Wanita tua itu dengan enggan tersenyum, dan berkata, selamat, terima kasih banyak. Kamu akan makan malam di rumah nenek dalam 2 hari. Terima kasih nenek. Wanita tua itu berdiri, menatap langsung ke arah Sebastian Han, dan berkata, Sebastian Han, jika Anda memiliki hati yang tamak terhadap keluarga Su saya menyarankan Anda untuk menghilangkan ide ini. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda berhasil. Jangan khawatir, nenek, saya tidak tertarik dengan properti keluarga Su. Sejauh menyangkut keluarga Su, Sebastian Han tidak peduli. Itu hanya keluarga kelas 2. Berapa banyak minyak dan air bisa ada? Setelah wanita tua itu pergi, Vivi Lan, yang disimpan dalam kegelapan, menanyai Sebastian Han, Sebastian Han, ini direncanakan oleh Anda dan Julia. Apakah Anda tahu betapa berbahayanya ini? Bu, tidakkah kamu menghela nafas lega? Setelah bertahun-tahun, tidakkah kamu ingin melampiaskan penghinaan yang kamu derita dalam keluarga Su? Sebastian Han bertanya balik. Vivi Lan terkejut, dan apa yang terjadi hari ini benar-benar merupakan desahan lega. Jika bukan karena pengaturan Sebastian Han, bagaimana mungkin wanita tua itu datang ke rumah mereka? Dan mulai sekarang, kerabat keluarga Su tidak akan berani meremehkanmu lagi. Proyek di tangan Julia setidaknya bisa membuat dia dan Eric Su berada di level yang sama, lanjut Sebastian Han. Vivi Lan terdiam, bahkan jika dia ingin mengambil tulang di dalam telur, dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan. Insiden ini menyebabkan gelombang bergejolak di antara kerabat keluarga Su. Julia Su mendapat status pemimpin proyek, dan statusnya di perusahaan pasti akan naik. Beberapa wanita Su yang selalu memandang rendah Julia Su marah dan marah karena ini. Mereka tidak ingin menjadikan Julia Su naik di kepala. Jangan takut, kita masih memiliki kesempatan untuk menikah dengan keluarga kaya. Dengan begitu banyak wanita cantik, bahkan jika itu bukan dari keluarga Han Dianjing, itu pasti bukan keluarga kecil. Ya, kita dapat mengatakan bahwa saudara perempuan kita baik-baik saja, dan kita sepakat. Tidak peduli siapa yang bisa menikah dengan keluarga Han ini, kita harus melindungi saudara perempuan kita mulai sekarang dan tidak terlalu dekat dengan Julia Su. Dia hanya seorang wanita. Keluarga Su tidak bisa jatuh ke tangannya sendirian. Jangan terlalu khawatir, Eric Su akan memiliki cara untuk menghadapinya di masa depan. Sekelompok saudara perempuan tanpa Julia Su memulai perang salib melawan Julia Su tanpa alasan. Julia Su kembali ke rumah, Vivi Lan diam-diam memanggil Julia Su kembali ke kamarnya. Julia, kamu beritahu ibu dengan jujur, apakah ada hal lain yang kamu sembunyikan dariku? Tanya Vivi Lan. Tidak, mengapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Julia Su panik, tetapi di permukaan dia tenang dan mantap. Bagaimana perasaanku? Sebastian Han tampaknya menjadi orang yang berbeda. Kamu belum melihat ketenangan yang dia miliki ketika dia berbicara dengan nenekmu hari ini. Secara keseluruhan, di keluarga Su, siapa yang berani berbicara dengan nenekmu? Wanita tua dengan sikap ini, kata Vivi Lan. Julia Su tersenyum. Meskipun dia tidak melihat kekuatan Sebastian Han, dia sudah takut ketika dia tahu rencana itu dari mulut Sebastian Han. Tetapi dia memilih untuk percaya pada Sebastian Han, dan fakta membuktikannya. Saya yakin dia benar. Bu, tidak peduli apa, itu baik untuk kita.